Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu, karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, biarlah musik memuji Engkau. Pam pam pararam, param pararam, param pararam, param param, pam pam pararam, param pararam, param pararam, param param. Sekarang
Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam param pararam param pararam param param pam pam pararam param pararam param pararam param param. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan, kami memuji Engkau dan tidak akan pernah ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
Shalom, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita mau mendengarkan pengumuman yang pertama. Ibadah online GKD Jakarta setiap hari Minggu jam 10 pagi untuk ibadah umum dan jam 1 siang untuk ibadah youth. Teman-teman bisa menyaksikan di YouTube GKD Jakarta. Nah, yang kedua, ibadah online tengah minggu GKD Jakarta Utara setiap hari Kamis jam 7:30 malam di YouTube GKD Jakarta Utara. Mari teman-teman, Bapak Ibu semua, kita sama-sama dukung gereja kita dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman, kerabat, keluarga kita supaya kita sama-sama diberkati dengan konten-konten yang ada. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan giveaway. Nah, giveaway ini untuk satu orang pemenang yang beruntung mendapatkan voucher OVO atau GoPay senilai Rp50.000 dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di akhir ibadah dan kirim jawabannya ke Instagram GKD Jakut atau Messenger Facebook GKD Jakarta Utara. Nah, pengumumannya setiap hari Sabtu. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer bank atas nama Jumeni atau juga bisa melalui OVO maupun GoPay. Nah, setelah mentransfer bisa konfirmasi melalui WhatsApp atas nama Kak Jumeni. Itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang begitu setia bagi setiap kami. Kesetiaan-Mu di hidupku jauh lebih dari apapun, membuatku melihat anugerah ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu tak terselami, namun Roh-Mu buatku mengerti betapa mulia karunia kasih-Mu padaku. Perbuatan-Mu besar, selamatkanku selamanya, kesetiaan-Mu. Bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu. Yes, haleluya Tuhan. Kami terima penuh janji-Mu Tuhan. Rancangan-Mu tak terselami, namun Roh-Mu buatku mengerti betapa mulia karunia kasih-Mu padaku. Kau Allah yang
perbuatanmu besar, selamatkanku selamanya, kesetiaanku ku bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu, ku agungkan Engkau, agungkan Kau Allah yang hidup. Perbuatanmu besar, selamatkanku untuk selamanya, selamanya, kesetiaanmu ku bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu, ku bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu, ku bersyukur Tuhan, ku terima janji-Mu. Shalom saudara semua di dalam Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami datang kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari Tuhan bicara kepada setiap kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami dikuatkan, pikiran kami diperbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom sekali lagi semua rekan-rekan jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada. Ya, rekan-rekan juga yang mungkin baru menyaksikan channel ini. Shalom. Salam kenal dari saya. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Temanya adalah tentang tahan uji atau karakter yang strong, kuat gitu ya. Menjadi seorang pribadi yang kuat karena tahan uji di hadapan Tuhan dan di setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kita buka firman Tuhan di kitab Yeremia 17 ayat 5-8. Firman Tuhan bilang begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan diberkati karena hatinya melekat sama Tuhan. Tapi orang yang terkutuk karena tidak mengandalkan Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah itu supaya terlihat motivasi atau apa yang ada di dalam hati kita. Teman-teman, ada satu kalimat statement yang saya mau sampaikan, why itu lebih penting daripada what. Seringkali kenapa itu jauh lebih bermakna daripada kita cuma sekedar bertanya apa, siapa. Ya, seringkali kita tuh bertanya sama orang lain apa.
siapa? Tanpa kita menyelidiki lebih dalam, kenapa sih dia berbuat apa itu? Kenapa sih dia dengan siapa itu gitu ya? Jadi kenapa itu adalah sesuatu yang kadangkala seringkali jauh lebih penting di hadapan Tuhan, yaitu motivasi atau isi hati setiap kita. Nah, saya mau bagikan sama Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, ada banyak statement hamba-hamba Tuhan juga menyampaikan ini. Seringkali mereka sampaikan bahwa Tuhan itu menguji seseorang, mengizinkan masalah dalam kehidupan seseorang supaya melihat apakah orang itu kuat atau tidak. No. Itu salah besar menurut saya. Ya, jadi Tuhan itu memberikan kita, Tuhan itu mengizinkan kita mengalami pergumulan, mengalami problem, mengalami masalah bukan supaya mengukur kita kuat atau enggak, bukan. No. Semua kita enggak ada yang kuat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, rekan-rekan muda. Semua kita lemah. Ya, semua kita enggak ada yang kuat. Semua kita itu bahkan enggak mampu melewati masalah-masalah kita. Tapi seringkali Tuhan itu mengizinkan kita mengalami masalah supaya melihat, Tuhan ingin tahu apa yang menjadi motivasi kita, apa yang menjadi isi hati kita. Apakah kita tetap bergantung sama Tuhan, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena sebenarnya buat Tuhan untuk membereskan masalah kita sangat-sangat mudah, sangat-sangat easy, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian. Mudah sekali untuk Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Bukan karena Tuhan pengen ngukur kekuatan kita, nggak ada kita yang kuat, tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah Tuhan ingin melihat isi hati kita. Saya ceritakan satu cerita tentang Abraham di Perjanjian Lama. Satu kali Tuhan nyatakan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham menunggu janji Tuhan sampai 25 tahun, di mana Abraham menerima Ishak sebagai anak. Ya, Abraham menerima Ishak, yaitu anaknya yang dilahirkan daripada Sarah. Nah, lalu Abraham punya anak, lalu mulai membesarkan Ishak. Baru beberapa tahun Ishak itu lahir, ya, sudah mulai bertumbuh. Lalu Tuhan bilang begini sama Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu yang kau kasihi. Ya, lalu Abraham pergi, Tuhan memerintah dia pergi ke sebuah gunung untuk mempersembahkan Ishak di sana. Artinya dipersembahkan tuh dibunuh gitu ya. Dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, mungkin Abraham berpikir, aduh Tuhan ini kejam sekali ya gitu. Kalau dibilang mampu gak Abraham? Sebenarnya gak mampu. Sebenarnya sangat-sangat menyakitkan buat Abraham. Tapi Abraham mau belajar taat. Abraham mau belajar mengatakan iya kepada Tuhan. Itu maksudnya apa? Abraham mau bilang bahwa seluruh isi hatinya Abraham itu isinya hanya bergantung kepada Tuhan, hanya mau percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia mengasihi anaknya, tapi Abraham tetap mau lebih lagi mengasihi Tuhan dibandingkan anaknya Ishak. Akhirnya Abraham taat. Lalu Abraham pergi naik ke atas gunung. Saya percaya dari pagi dia sudah bilang, mungkin dari malam dia sudah bilang sama anaknya Ishak. Lalu pagi-pagi dia bangunkan anaknya. Hatinya semalaman mungkin gundah gulana, penuh dengan air mata, ya, penuh dengan kegalauan. Lalu semalaman itu mungkin dia tidak bisa tidur, baru tidur mungkin jam 4 pagi, lalu bangun lagi jam 5, harus pagi-pagi karena naik gunung gitu ya, dia harus pagi-pagi subuh, tidur mungkin hanya 1 jam, lalu dia bangunkan anaknya. Waktu dia bangunkan anaknya, mukanya dikuat-kuatin gitu ya. Sebenarnya waktu anaknya sedang mandi mungkin dia penuh dengan air mata, tapi dia tetap jalan. Lalu di tengah-tengah perjalanan, mungkin Ishak bertanya, "Papa," dia bilang gitu ya. Papa Papa Abraham, kita naik gunung mau ngapain? Kita camping, kita mau camping kah? Kalau kita camping, berapa malam kita camping? Waduh, Papa, saya kelupaan tadi bawa baju hangat, harusnya 2 pasang kalau kita nginepnya 1 minggu misalnya gitu ya. Lama juga nginep 1 minggu di atas gunung. Abraham waktu mau jawab, bingung mungkin dia mau jawab. Tapi hatinya berkata, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Mungkin Abraham jawab sesuatu yang dia jawab aja.
untuk ya masih menutup-nutupi, mungkin dia jawab dengan tangisan, dengan air mata, masih bingung, tapi dijawab. Mungkin saya nggak tahu bagaimana ceritanya dan keadaannya waktu itu, tapi saya yakin dia tetap mau percaya sama Tuhan, tapi dia juga tidak mau menyakiti hati anaknya. Mungkin dia belum cerita sampai di atas bukit, di atas gunung itu, dia mulai kumpulkan kayu bakar, karena memang beginilah sistem setiap orang, cara orang dulu mempersembahkan, dikumpulkan dulu kayu bakar pada zaman itu ya, dikumpulkan dulu kayu bakar, baru korbannya taruh di atas. Setelah itu ditancapkan pisau, dibunuh sampai mati, baru dibakar gitu ya. Nah, lalu dikumpulkan kayu bakar gitu ya. Lalu Ishak yang ya mungkin saya nggak tahu ya umur berapa ya, 5, 6, 7 tahun mungkin, sudah mulai mengerti sedikit-sedikit ya. Mulai mengerti ini kayu bakar, biasanya papanya mungkin bikin persembahan korban bakaran gitu ya. Dia belum tahu, pokoknya dia lihat gitu ya. Tapi kok nggak ada dombanya, nggak ada persembahan hewannya, dia bingung di mana ini. Lalu pelan-pelan mungkin Abraham kumpulkan, sudah siap. Lalu dia panggil anaknya, nak sini ya. Saya nggak tahu, sebagai seorang bapak saya juga bingung kalau saya jadi Abraham. Apa yang Abraham ngomong waktu dia ikat tangan anaknya, lalu dia baringkan di tempat korban bakaran itu ya, mungkin di tempat persembahan. Ya, saya nggak tahu bagaimana. Mungkin Ishak juga dalam hatinya mulai ngerti. Oh, saya mulai ngerti nih, kata Ishak. Nggak ada dombanya, jangan-jangan saya yang dipersembahkan ya. Lalu waktu Abraham mengambil pisau dan ingin menghunus di detik-detik terakhir. Ya, ketika Abraham ingin menghunus pisaunya ke tubuhnya Ishak, apa yang terjadi? Tuhan tiba-tiba berkata, Abraham, jangan. Itulah yang saya sampaikan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Coba bayangin ya, kalau Tuhan lagi sibuk ya, lagi terima handphone, terima angkat teleponnya di surga, lalu tiba-tiba Abraham udah naik, ya itu saya intermezzo aja ya, jangan dipikir wah emang enggak Alkitabiah tuh Bang Robi, enggak, itu intermezzo aja ya, Tuhan lagi sibuk, lagi meeting mungkin, atau misalnya. Lalu Abraham udah naikkan tangannya, siap-siap pengen menghunus ke tubuhnya Ishak. Lalu Tuhan telat, coba bayangin. Abraham jangan, kenapa udah dihunus misalnya gitu ya. Kenapa udah mati deh. Padahal saya kemarin itu cuma pengen nguji kamu doang. Enggak. Itu kayak ya sinetron lah ya, kayak drama. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Begitu Abraham ingin menghunus tubuhnya Ishak, Tuhan dengan cepat berkata, jangan. Ya. Jangan. Lalu Tuhan berkata, sekarang aku tahu apa yang menjadi isi hatimu, bahwa engkau percaya kepadaku. Begitulah intinya poinnya, bahwa ternyata Abraham percaya. Seringkali masalah pergumulan dalam hidup kita itu terjadi karena seringkali Tuhan ingin tahu apa yang jadi motivasi hati kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita. Bukan Tuhan ingin mengukur apakah kita kuat. Aduh, kalau Tuhan ukur kita kuat, itu namanya Tuhan kurang kerjaan. Karena Tuhan juga tahu kita sebenarnya gak kuat. Kita tuh kalau Tuhan pengen ngukur kita kuat apa enggak, ngapain Tuhan kasih ayat. Nanti di akhir saya coba bahas ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Enggak, jadi Tuhan itu gak pengen ngukur kita kuat apa enggak. Tuhan itu ingin mengukur apakah kita itu isi hatinya percaya kepada Tuhan atau tidak. Itu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Hari ini saya rindu setiap kita mau belajar lebih lagi kepada Tuhan. Poin yang kedua. Poin yang pertama, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, kita tahu ya bahwa Tuhan mau tahu apa yang menjadi isi hati kita, dan Tuhan ingin supaya setiap kita percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan ajarin kita untuk kita masuk kepada proses sehingga kita jadi tahan uji. Jadi kalau ada masalah apapun, kita tetap jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kematian menantang kita, kita tetap akan percaya kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang radikal di dalam Kristus ya, bukan radikal mati berperang, bukan ya, tapi radikal mengikut Kristus, tidak tergoyahkan ya, seperti Kristus sendiri batu karang yang teguh. Yang kedua,
Tuhan mau jadikan kita tahan uji, dan seringkali tahan uji itu hasil daripada proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan proses Tuhan itu tujuannya menghasilkan hati yang berkenan. Di beberapa khotbah yang lalu saya udah bahas juga. Hati yang berkenan di hadapan Tuhan itu dihasilkan dari proses, rekan-rekan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ya, hati yang berkenan tuh dihasilkan dari proses. Orang yang dari kecil itu baik, itu sebenarnya bukan baik, itu namanya polos. Ya, polos, tulus. Tapi orang baik itu ya tulus juga, polos juga. Tapi sebenarnya orang yang baik itu adalah orang-orang yang menyadari gitu loh, bahwa memang dia itu harus melakukan kebaikan sekalipun dia rugi. Kalau orang polos kan dia nggak ngerti rugi, dibodoh-bodohin juga ya polos-polos aja gitu ya, ditipu-tipu juga ya ikut aja. Begitu dia rugi baru dia nyinyir gitu ya, baru dia ngeyel gitu, ngomong gitu, baru dia menggerutu. Tapi orang baik hati nggak begitu. Orang baik hati dia sadar bahwa dia sekalipun ditipu, sekalipun dia disakiti, dia tetap memberkati. Nah, orang yang begini, orang yang tahan uji, memiliki karakter yang kuat. Orang yang seperti ini dihasilkan dari proses yang Tuhan berikan. Oke, nah firman Tuhan berkata ya, firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang murah hati, Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ya, bahkan orang yang baik itu dia berbuat baik kepada dirinya sendiri, tapi orang jahat bahkan kepada dirinya sendiri saja dia tidak baik. Nah, orang yang baik itu menghasilkan perbuatan baik, baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Nah, tahan uji adalah orang-orang yang memiliki karakter yang kuat. Ya, sekalipun dikecewakan, disakiti, tetapi dia tetap berbuat baik, dia tetap mengampuni, tetap memberkati, tetap memberi, tetap menjadi berkat buat banyak orang. Nah, itu yang Tuhan rindukan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya sudah sampaikan kemarin bahwa orang yang baik pasti akan mengekspresikan kebaikannya melalui kata-katanya. Hal yang paling simpel, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Ya, hal yang paling simpel, rekan-rekan youth sekalian. Kalau kita baik, itu semua bisa diekspresikan melalui kata-kata yang baik. Dan perkataan yang baik juga akan mengikuti perbuatan yang baik. Ya, setiap perkataan yang baik akan diikuti oleh perbuatan yang baik. Jadi kalau setiap orang perkataan yang baik akan ikut perbuatannya pun jadi baik. Itu semua kenapa? Itu semua dihasilkan dari proses. Ya, itu semua dihasilkan dari proses. Saya ingat banget bagaimana dulu saya suka berkata-kata yang kotor ya, waktu saya masih sekolah dulu, waktu saya SMA masih muda. Perkataan saya tidak membangun karena memang saya belum kenal Tuhan, dan yang kedua memang pergaulan saya kacau berantakan waktu itu ya. Malam minggu nginep di rumah teman, mabuk, minum bir, pulang-pulang marah-marah ya. Nanti hari Minggu pagi lagi bangun lagi main bola, taruhan bola, main judi bolanya gitu ya, menang. Nanti kalau dapat uang menang judinya lagi ya, main bola menang gitu ya. Karena taruhan malam minggunya uang ngeburak lagi, istilah kalau waktu zaman saya emang ngeburak. Ya, bakar sate lalu minum beli bir, minum, pulang-pulang mabuk ya, sampai mabuk pulang ke rumah. Buka pintu, mama saya buka pintu, dia marah, saya marah balik. Wah, hancurlah hidup saya, nggak terlalu membangun waktu saya sebelum kenal Tuhan. Tapi akhirnya saya pelan-pelan kenal Tuhan. Hati saya diisi oleh firman Tuhan. Saya ikut komunitas yang membangun, ikut pemuritan, ikut base camp. Kalau di keluarga namanya KFC ya, Kingdom Family Christ gitu ya. Jadi akhirnya saya mulai bertumbuh dengan saudara PA saya, saudara rohani saya. Lalu yang terjadi adalah begini. Saya mulai mengerti bahwa kata-kata kata-kata yang binatang, hewan gitu ya, itu nggak boleh, nggak membangun.
Ya, kata-kata bodoh, bego, tolol. Saya suka bilang begitu sama teman-teman saya. Wah, itu nggak boleh. Saya perlahan-lahan mulai menyadari, ya, perlahan-lahan. Diproses nih, ini diproses. Akhirnya setiap hari saya mau berubah Tuhan, saya mau berubah. Tiap hari saya ketemu saudara rohani saya, ngobrol, dia bikin salah. Saya suka bilang gini kalau dulu, BG lo, bego lo gitu ya. BG, saya langsung ingat sadar dalam waktu 1 detik, karena kebiasaan lama kan. BG, sorry, saya langsung bilang, saya gak malu-malu sama saudara, saya bilang gini, sorry ya, lo gak BG, saya bilang gitu, kamu gak BG. Saudara rohani saya juga heran waktu itu, bingung. Karena kita masih awal-awal ya ikut pemuritan. Jadi ngelihat saya, ini si Robi berubah sekali ya gitu. Jadi mulai pelan-pelan aneh juga ngelihat saya. Bego, enggak, sorry, lu gak bego ya gitu. Monyet, enggak, bukan, sorry. Itu bukan maksud gua, enggak. Kata-kata gua, sorry ya tadi ya, bukan mau bilang monyet. Lu itu berharga di mata Tuhan. Saya langsung bilang begitu sama teman-teman saya, saudara. Akhirnya saya tidak berkata-kata kotor lagi, tidak berkata-kata hewan, tidak berkata-kata binatang, tidak berkata-kata yang bodoh, yang memaki, tidak lagi. Ya, dulu waktu saya sekolah, pembimbing saya bilang gini, nyontek itu dosa. Saya bertobat, ikut Tuhan. Tapi waktu itu pertama kali saya ujian, saya bilang, Tuhan, saya gak mau nyontek. Setelah saya bertobat, pertama kali saya ujian, saya berdoa bilang, Tuhan, saya gak mau nyontek. Saya gak kuat juga. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, yang gak apa-apa lah nyontek ya Tuhan. Yang penting gak banyak-banyak, dikit aja Tuhan. Saya bilang kayak gitu ya. Semoga Tuhan gak terlalu marah. Akhirnya saya masih nyontek itu pertama kali ujian. Setelah saya bertobat, saya menyontek sedikit. Dan setelah itu akhirnya kita hari Sabtu PA ya, pemuritan, pembimbing saya bilang lagi, gimana ujiannya, ada yang nyontek gak? Saya ngaku, saya nyontek dikit. Dan waktu saya berdoa, saya minta ampun, saya diproses sama Tuhan, ayo belajar lagi. Akhirnya pembimbing saya bilang gini caranya supaya gak mau nyontek, kamu harus belajar. Ya, akhirnya saya belajar. Wah, saya waktu itu mau ujian UN, saya belajar sampai jam 2 pagi. Saya jam 12 sedang ngantuk, Bapak Ibu dan saudara-saudara, rekan-rekan youth. Ya sudah ngantuk. Apa yang saya lakukan? Saya push up. Sambil belajar, di bawah tuh buku saya push up. Wah, supaya nggak ngantuk. Ngantuknya hilang. Ya. Tapi pelajarannya nggak masuk-masuk ke otak saya. Tapi apa yang terjadi? Saya tetap belajar dan tidur jam 2. Besok saya mengerjakan ujian saya UN. Apa yang terjadi? Saya nggak ngerti. Ya. Tapi saya tetap tidak menyontek. Saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau nggak lulus lah. Tapi saya udah belajar, saya sudah lakukan bagian saya yang terbaik Tuhan. Apa yang terjadi waktu saya terima pengumuman lulusan? Yang terjadi adalah saya lulus. Dan yang luar biasa, di mata pelajaran yang saya lemah, saya komit tidak mau nyontek. Dan saya mendapatkan nilai paling tinggi di mata pelajaran itu daripada mata pelajaran yang lain. Wow, mukjizat ya. Saya aja kagum. Sampai saya bingung kok bisa yang paling tinggi nih ya. Padahal saya paling gak bisa ya. Nah itulah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, proses Tuhan itu menghasilkan hati yang berkenan. Akhirnya hati saya baik. Orang-orang, jadi mama saya itu ya. Mama saya punya kontrakan. Ada 3 kamar kontrakan dulu. Dan semua orang dikontrakan di rumah saya berkata begini, Robi itu anak yang baik. Dulu waktu saya mulai belajar ikut Tuhan, jadi saya dikenal tuh agama Kristen karismatik gitu ya. Keluarga saya banyak nggak setuju. Lalu saya disidang, kenapa Robi pergi ke sana-sana ini segala macam. Siapa tahu, Bapak Ibu tahu siapa yang belain saya? Yang membela saya adalah mama saya sendiri. Di hadapan keluarga saya, mama saya bilang gini, udah, sambil dia nangis, jangan marahin Robi lagi. Dia anak yang baik. Mungkin dia gak sama kita, tapi dia baik. Bayangin saya bangun pagi, ya. Saya bangun pagi gak langsung mandi. Pertama yang saya ambil adalah gagang sapu dulu, sapu. Saya nyapu rumah, saya ngepel. Lalu setelah itu selesai, saya mencuci piring setiap hari. Ya, setiap hari jam 5 pagi. Baru saya berangkat pergi ke sekolah. Ya, bahkan adik saya yang wanita selalu dibanding-bandingkan dengan saya karena saya terlihat lebih rajin ya.
Gitu. Jadi Bapak Ibu itu karena proses, karena saya diproses oleh Tuhan, maka hati saya bisa menjadi baik dan banyak orang juga hatinya menjadi baik. Yang terakhir, firman Tuhan katakan kenapa Tuhan mau kita jadi tahan uji, karena yang ketiga adalah menajamkan kita. Ya, tahan uji itu membuat kita semakin tajam, menghasilkan karakter, kebiasaan, dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu, kalau ingin menjadi orang yang terbaik, kita harus siap diasah. Ya, semua orang yang bagus dalam bidangnya itu karena mereka belajar, dan mereka belajarnya itu memberikan yang terbaik. Ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang expert, yang pintar di bidangnya. Kalau kita pengen punya karakter yang baik, yang tahan uji, kita juga harus siap ditajamkan. Seperti firman Tuhan katakan di Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya juga udah bilang sama Bapak Ibu tadi ya. Saya dulu orangnya seperti ini, kata-katanya seperti ini. Saya mau bilang sama Bapak Ibu dan rekan-rekan youth, saya dulu gak seperti ini. Saya orangnya pemalu Bapak Ibu. Saya orangnya minder. Sampai SMA, saya waktu pergi dipanggil sama guru ke kantor guru, saya gak pernah berani kalau gak ditemenin sama teman. Saya dulu pernah berantem nih waktu kelas 5 SD sama teman saya, berantem. Oh, kalau berantemnya mah seru. Saya berani, dia berani, ayo berantem. Di depan sekolahan, ketahuan sama guru. Lalu dipanggil sama guru, ayo sini masuk ruang guru. Sampai ruang guru, teman saya ditanya, kenapa berantem? Teman saya jawab. Waktu saya ditanya, kenapa berantem? Saya nggak bisa jawab apa-apa. Bibir saya bergetar, lalu saya menangis. Saya nangis. Ditanya lagi, loh kok nangis? Kenapa berantem? Katanya. Saya nangis lagi. Disuruh diam, saya tambah nangis. Akhirnya guru saya mati gaya. Dan akhirnya kami disuruh pulang gara-gara saya nangis. Dan akhirnya hari itu saya dibilang cengeng sama teman saya yang berantem. Karena memang saya dulu pemalu. Ya, saya dulu pernah suka sama seorang wanita waktu SMP. Ya, pernah suka. Tapi tiap kali ketemu wanita itu, saya langsung kabur terbirit-birit karena saya orangnya minder, pemalu sekali apalagi sama wanita. Ya, waduh, kalau saya dideketin sama wanita tersebut, wah saya bisa keringetan sampai terkencing-kencing keadaannya waktu itu mungkin ya. Iya, tapi saya heran kenapa teman-teman saya pada pacaran, ngomong lah sama cewek tuh lancar sekali gitu ya. Saya orang nggak kayak gini dulu gitu ya. Saya sekarang bisa khotbah di depan jemaat Tuhan. Saya bisa ngobrol di hadapan orang yang lebih dewasa. Bahkan dulu saya berkhotbah ketika saya terima Tuhan. Saya dulu berkhotbah di SMA saya, waktu saya masih SMA kelas 3, saya berkhotbah di Natalan kelas 3 SMA saya. Teman-teman saya, beberapa teman-teman saya kumpul mengadakan Natal ya. Lalu saya yang berkhotbah di tengah-tengah mereka. Wow, luar biasa. Saya bisa sampai berkhotbah. Walaupun itu khotbah pertama saya masih proses banget. Waduh, yang khotbah saya mah pede-pede aja, yang dengar khotbah nggak tahu ngerti apa enggak ya, karena saya berantakan waktu itu khotbahnya ya. Tapi luar biasa diproses dan lama-lama saya ngerti. Akhirnya saya ini menjadi gembala dan saya memang merasa panggilan saya untuk berkhotbah juga. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, itu semua hasil dari proses. Ya, makin hari khotbah saya terus makin lebih baik. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hasil di mana saya ditajamkan lebih lagi sama Tuhan. Dulu saya orangnya kalau ngelihat orang yang yang bebal gitu ya, saya aduh ini orang bebal amat sih gitu ya. Saya langsung panggil, saya langsung seperti menghakimi gitu ya. Tapi diproses sama Tuhan. Sampai saya punya rekan sekerja juga, di mana sering kali nggak cocok. Tapi akhirnya saya diproses. Akhirnya saya diajarin sama Tuhan untuk belajar, yuk kamu lebih sabar, kamu lebih mengerti. Sampai akhirnya Tuhan ajarin begini, bukan sekedar apa masalahnya, bukan. Saya diajar, kenapa sih dia seperti itu?
Saya lalu datang ke keluarganya, oh ternyata keluarganya toh seperti ini. Waktu saya lihat ternyata keluarga seperti ini. Oh ternyata dia tuh dulu pernah seperti ini. Oh saya baru ngerti. Oh iya, akhirnya saya belajar jadi orang yang lebih mengerti. Saya ditajamkan lagi sama Tuhan untuk lebih mengerti, lebih sabar, lebih pengertian ketika orang punya masalah, lebih tahu lagi sebenarnya apa sih yang jadi masalah. Akhirnya saya ditajamkan sama Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kadang-kadang kita ngalamin konflik sama teman. Tapi sebenarnya target Tuhan bukan supaya teman kita berubah. Target Tuhan sebenarnya supaya kita yang berubah lebih dulu. Sehingga ketika kita berubah, teman kita lihat, lalu dia pun bisa melihat perubahan kita dan itu bisa menjadi pertimbangan untuk teman kita juga bisa berubah. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan youth, mari setiap kita miliki karakter yang tahan uji, yang siap diproses oleh Tuhan. Itu saja hari ini yang saya rindu sampaikan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Banyak di antara kami yang hari-hari ini mungkin punya pergumulan, punya masalah, mengalami krisis. Tapi kami tahu semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kami semakin menghasilkan atau mengeluarkan kehidupan kami yang terbaik. Supaya kami boleh lebih lagi Tuhan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, mengalami janji Tuhan, supaya kami juga semakin bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa menuntun kami kepada kemenangan. Tuhan tidak hanya mengizinkan kami mengalami proses, tapi Tuhan juga mengizinkan setiap kami untuk menerima jalan keluar dan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara hari ini yang belum pernah mengenal Kristus dan hari ini rindu mengenal Kristus, kau belum pernah mengundang Kristus masuk dalam hatimu, saya mau menantang kau Bapak Ibu, mari undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Kalau engkau rindu mengundang Yesus masuk dalam hidup dan hatimu, angkat tanganmu dan ikuti doa saya dengan suara yang keras. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni dosa saya. Dan saat ini Tuhan, saya buka hati saya, Tuhan Yesus, masuk dalam hati dan hidup saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Kalau ada di antara Bapak Ibu, rekan-rekan youth yang mungkin punya pergumulan hari ini dan kau ingin didoakan pergumulanmu, apapun masalahmu, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian dan rekan-rekan youth sekalian. Bapak, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengangkat tangannya saat ini juga. Jamah setiap pergumulan mereka, jamah setiap permasalahan mereka. Dan biarlah mereka boleh menerima kekuatan yang daripada Engkau. Dan biarlah mereka juga siap untuk diproses sehingga mereka menjadi tahan uji dan mereka bisa mendapatkan yang terbaik daripada Engkau. Dan saat ini Tuhan, berikan juga kepada mereka jalan keluar yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan dan hamba sudah selesai juga berdoa. Hamba menyerahkan semua setiap umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kita selesai ibadah online. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.